Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Lailatul Mufarohah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 STAI Al-Azhar Menganti. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik ya. Di sini saya akan menyampaikan motivasi belajar di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, negara kita dan negara-negara yang lain saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mau tidak mau membuat kita diliburkan dari seluruh aktivitas kita. Tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah atau di kampus. Nah, karena kegiatan belajar kita yang ada di sekolah atau di kampus diliburkan, kegiatan belajar kita dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Hal ini harus bisa dimanfaatkan oleh siswa atau mahasiswa agar dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang baru seperti ini. Kenapa harus beradaptasi? Nah, jadi gini, materi yang diajarkan oleh guru atau dosen semakin hari tingkatannya semakin tinggi. Belum lagi kita yang mulai merasa bosan, jenuh karena pembelajaran seperti ini. Dan tak jarang siswa atau mahasiswa yang ketiduran saat pembelajaran berlangsung. Alhasil, materi pun tidak tersampaikan dengan baik dan siswa atau mahasiswa tidak bisa menerima materi yang disampaikan. Nah, selama di rumah ini kan kita biasanya sering tidak bersemangat ya, sering merasa malas, jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Saat pembelajaran seperti ini, kita harus mempunyai motivasi belajar yang tinggi agar kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Lah, terus bagaimana upaya untuk memotivasi diri kita agar semangat belajar di masa yang seperti ini? Nah, sebelum kita membahas hal itu lebih lanjut, kita akan membahas tentang motivasi belajar terlebih dahulu. Pengertian motivasi. Motivasi secara bahasa artinya dorongan. Jadi, motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita lapar, kita akan terdorong untuk makan. Ketika kita haus, kita akan terdorong untuk minum. Ketika kita ngantuk, kita akan terdorong untuk tidur. Nah, dorongan-dorongan inilah yang dinamakan dengan motivasi. Yang kedua yaitu jenis-jenis motivasi. Motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Contohnya, ketika seorang murid belajar karena akan menghadapi ujian, dia mungkin belajar bukan karena ingin ujian, tetapi karena benar-benar dia itu menyukai mata pelajaran tersebut. Jadi, dia belajar karena termotivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, lingkungan, teman, atau sebagainya. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar individu. Bisa jadi teman, keluarga, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Contohnya, ketika seorang siswa melihat temannya yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari dirinya, dia akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari temannya tersebut. Nah, jadi dia ini termotivasi oleh temannya. Selanjutnya, komponen-komponen motivasi. Komponen utama motivasi ada 3. Yang pertama ada kebutuhan, selanjutnya ada dorongan, dan ada tujuan. Kita masuk bagian yang paling pokok, yaitu cara menumbuhkan motivasi belajar saat pandemi seperti ini. Yang pertama, bisa start with why. Tanyain pada diri kalian sendiri, kenapa kalian harus belajar? Apa tujuan kalian dari belajar? Untuk apa kalian belajar? Bisa jadi teman-teman belum tahu nih apa tujuannya. Kalau belum nemu tujuannya, sekarang dibuat. Buat tujuan belajar dari sekarang,
Kemudian bikin why teman-teman belajar dan buatlah yang spesifik. Contohnya, misalkan saya ingin jadi pengusaha atau ingin jadi guru. Nah, itu dipikirkan dulu, kemudian dispesifikin kenapa sih kok ingin jadi guru, kenapa sih kok ingin jadi pengusaha, kemudian ditulis. Yang kedua, break dulu kalau lagi stuck. Semisal teman-teman capek nih, ngantuk, atau udah bener-bener pusing, ya berhenti dulu, jalan-jalan dulu, nonton YouTube dulu, ngegame dulu, atau tidur dulu. Jadi ketika teman-teman sedang mengalami fase yang benar-benar seperti ini, benar-benar lelah, ngantuk, pusing, itu teman-teman jangan dipaksain untuk belajar. Kenapa? Karena nanti akan percuma, teman-teman tidak akan bisa fokus, dan pembelajaran teman-teman, materi teman-teman yang teman-teman belajar itu tidak akan bisa masuk. Ini berlaku untuk teman-teman yang belajarnya sendiri. Nah, lantas bagaimana jika teman-teman ini waktu presentasi online atau waktu mendengarkan dosen live menjelaskan, kemudian teman-teman ngantuk? Nah, itu mungkin disambi dengan minum kopi, atau ketika teman-teman lelah, bosan, bisa mendengarkan penjelasan dosen dengan rebahan misalnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu fokus. Caranya, ketika teman-teman belajar sendiri, belajar tanpa handphone, teman-teman bisa mematikan handphone. Kemudian ketika teman-teman belajar secara online pakai WhatsApp, Zoom, Classroom, atau apalah itu, teman-teman bisa mematikan notifikasi handphone teman-teman. Misalnya notifikasi Instagram, notifikasi game, Facebook, dan lain sebagainya itu dimatikan dulu. Kenapa? Karena nanti takutnya ketika teman-teman fokus di WA nih, kemudian ada notifikasi artis idaman teman-teman lagi live, wah ini nanti bisa mengganggu fokus teman-teman. Kemudian bisa juga teman-teman uninstall aplikasi yang mengganggu. Misalnya ketika teman-teman belajar, kemudian teman-teman ini masih ingin ngegame, nah sementara gamenya itu di uninstall dulu agar tidak mengganggu pembelajaran teman-teman. Kenapa kok harus fokus? Nah, ketika teman-teman sudah fokus, teman-teman ini akan masuk dalam mode flow. Apa itu mode flow? Mode flow itu adalah keadaan dimana teman-teman sudah benar-benar ngerasa nyaman banget, ngerasa enak banget dengan apa yang teman-teman lakukan. Misalnya nih, ketika teman-teman ngegame, saking fokusnya, saking sudah masuk mode flow, teman-teman ini sampai lupa, loh kok udah waktunya habis ya, oh kok udah jam segini ya, kok cepet ya. Nah, itu sama juga dengan belajar. Ketika teman-teman sudah benar-benar fokus dan masuk ke mode flow, teman-teman akan mudah untuk memasukkan materi ke dalam otak teman-teman, dan teman-teman juga tidak akan mudah bosan, tidak akan mudah capek. Nah, itu dia untuk tips-tips dan cara bagaimana menumbuhkan motivasi belajar di masa pandemi seperti ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.